Nah, kita sedang membicarakan ujian nasional. Hampir semua di ruang ini tidak setuju dengan ujian nasional. Seharusnya kita kaji dulu baik-baik. Bukannya saya ini pro ke siapa dan ke siapa. Segala sesuatunya itu harus dilihat dari dua sisi. Kalau ujian nasionalnya hanya digunakan untuk pemetaan dan pengendalian untuk pendidikan, kenapa tidak boleh? Justru di situ kuncinya agar pendidikan ini bisa merata ke seluruh masyarakat. Tapi ketika kita mau pula menghilangkan unsur kelulusannya cuma di sekolah saja, ini diskusi loh Pak, bukan berarti ini kesimpulan begitu. Dan persoalan ini nggak selesai di provinsi ini saja. Kalau kita serius melihat pendidikan yang seperti ini terus berlanjut, kami membuka diri untuk berdiskusi, bukan hari ini, bukan bulan ini, bukan tahun ini, terus kita awasi pendidikan ini. Kalau Bapak memang mempunyai perhatian, kami ya, khusus yang 3 ini maju ke sini meninggalkan paripurna karena kami merasa ini sesuatu yang penting. Kembali kepada masalah ujian nasional tadi, kalau dilepaskan sama sekali nilai daripada ujian nasional ini dengan kelulusan, akhirnya pemetaan ini tidak bisa dijadikan data yang akurat. Nanti terbalik, murid-murid nggak mau memperhatikan ujian nasional itu. Bodoh amat katanya, memang mau pikirin. Yang penting kok bisa ujian sekolah. Jadi kita ambil kombinasi. Mungkin kita masukkan ujian nasional ini 25% begitu. Dan ini yang saya katakan tadi gunanya untuk apa? Untuk mengetahui 8 standar pendidikan itu sudah jalan dengan betul. Tadi apa tadi yang cerita tentang standar pendidikan itu? Nah, itu yang salah sebetulnya penyelenggaraannya, bukan teorinya. Coba kalau seluruh standar pendidikan nasional itu dilakukan dengan sempurna dari Papua sampai ke Aceh, itu betul itu. Jadi penyelenggaraannya yang tidak betul sehingga timbul akibat-akibat seperti yang kita dengarkan tadi. Penyelenggaraannya. Nah, jadi kita mesti jangan terkecoh dengan akibat. Kita mesti lihat prinsipnya begitu. Ibu bapak sekalian, kami ingatkan, Kementerian Lingkungan itu paling enak dapat anggaran. Tidurnya di rumah nih, nggak usah lobby Menteri Keuangan, nggak usah lobby Bappenas, nggak usah lobby DPR. Tidurnya situ dapat 20% dari APBN. Tinggal nunggu APBN. Nah, sebetulnya itu yang kita harus awasi. Kemana uang input ini, 80 triliun ini untuk membuat pendidikannya lebih baik? Kemana? Kalau nasional cuma sedikit Pak, 600 miliar, 80 triliun. Mari komunitas pendidikan bantu kami mengawasi. Dan kami juga tidak berdaya Pak, seperti yang dibilang Pak Romani tadi, kalah di voting dan seterusnya. Tapi hati nurani kami ingin membuat ini sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat itu kan dari rakyat. Jadi ini jalannya sedikit Pak, supaya kami jangan hujan terus. Ya, kami selalu lihat negatifnya. Jadi yang namanya wakil rakyat itu sistem yang membuat seluruh kelakuan rakyat ada di DPR. Jadi yang menjadi wakil rakyat sekarang siapa yang punya uang itu yang menang, itu fakta. Apakah orang punya ideologi, orang punya keahlian bisa maju ke DPR? Belum tentu. Kalau nggak dibilang tidak mungkin. Sistem yang membuat wakil rakyat yang ke DPR itu
terdiri dari seluruh golongan. Kalau dengan nyelenehnya dikatakan dari yang ngurus sejadah sampai jadi tukang tadah. Betul, kita lihat buktinya. Tetapi kami ingin kepada Bapak, mari kita sama-sama membereskan pendidikan ini, jangan cuma sampai di konvensi ini saja. Lalu kita teriak-teriak seluruh akibat daripada pendidikan ini, di mana cuma 600 triliun dan 600 miliar. Ujian nasional ini sebagian daripada hasil pendidikan. Kemana ketuhanan yang Maha Esa? Kemana akhlak mulia? Kemana demokrasi? Kemana semua itu tidak terbaca di dalam hasil pendidikan? Sekarang kita balikkan kepada diri kita. Apakah anak kita atau orang sekitar kita, dan dia jauh-jauh, tetangga anak kita, sudah berhasil dia dengan tujuan pendidikan tadi? Apakah dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah dia berakhlak mulia? Kalau orang Islam sembahyang nggak di 5 waktu? Apakah dia berakhlak mulia dalam pengertian tahu tata sopan? Apakah dia itu sehat jasmani dan rohani? Dan seterusnya. Lalu kalau itu terjadi sama anak kita, sama sekitar kita, yang tanggung jawab siapa? Sementara kita mencari jalan keluar persoalan cuma sepotong. Baca aja sendiri di rumah kita. Anak kita sholat nggak? Anak kita tahu tata tertib nggak? Kalau orang tua datang, dia harus salaman atau dia harus menegur, jangan diserang poin saja. Dan seterusnya. Inilah masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena itu Bapak sekalian, tidak mudah kita cerita soal pendidikan ini. Tidak bisa sepotong-sepotong dengan konvensi. Bagus saya tidak berkomentar. Oke. Lu nggak kasih tahu. Saya singkatkan poin-poinnya. Oke. Kembali standar nasional, ujian nasional. Jadi mari kita kaji dulu, Pak. Jangan langsung stop ujian nasional. Kalau nggak ada ujian nasional, bagaimana kita? Sebentar. Ini bukan kesimpulan. Ini wacana diskusi. Nggak harus di wacana diskusi ini timbul kesimpulan. Silakan berpikir sendiri-sendiri. Kalau nggak ada ujian nasional, bagaimana kita mengukur standar pendidikan itu ke seluruh Indonesia? Bagaimana uang 80 triliun itu akan digunakan? Bakal kacau lagi 80 triliun digunakan. Sebentar Bapak. Kita nggak perlu dengan emosi kok. Kalau nggak setuju saya bicara, saya tutup. Kita cerita jalan keluarnya. Jangan mempertahankan dengan berkesimpulan. Oke? Jadi, Bapak turun. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya datang di sini ingin menyimpulkan apa yang ada di presentasi teman-teman sebenarnya. Tetapi sebenarnya bukan hanya menyimpulkan, tapi saya ingin mengajak kita mengenang kembali sebenarnya selama 10 tahun ini kebaikan apa yang sudah diberikan kebijakan pendidikan nasional ini bagi bangsa kita. Ada nggak? Tidak ada. Ujian nasional merupakan sebuah kebijakan yang tidak adil. Kalau tidak ada berarti apa Pak? Melanggar Pancasila ya, Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus diingat itu wakil rakyat yang ada di sini. Karena kami konvensi rakyat menyampaikan ini, bukan wakil rakyat curhat pada kita sudah banyak dicurhati wakil rakyat. Karena kita yang tidak. Yang kedua, ini yang paling fatal, penghayatan moral. Kita mau mengembangkan bangsa yang berkarakter terdidik, tetapi kebijakan ujian nasional telah memaksa semua insan pendidikan menjadi bejat dan tidak bermoral. Terjadi demoralisasi. Sifat high stakes testing,
kemudian bocoran-bocoran soal dan lain-lain, ini semuanya telah membuat baik pendidik maupun para pelaku kebijakan dan terutama pengambil kebijakan demoral sudah terstruktur, Pak. Ini udah banyak bukti-buktinya ya. Jadi ini harus diingat bahwa ujian nasional ini telah menjadikan dunia pendidikan terdemoralisasi. Yang ketiga, penghargaan terhadap individu. Yang hancur dari ujian nasional adalah keunikan dan penghargaan terhadap individu. Kenapa? Sebagai ujian standar, mestinya ada kebebasan bagi individu untuk memilih. Itu salah satu standar internasional yang ditetapkan bahwa ada ujian dan high stake, itu harus ada komitmen dari individu dengan bebas melakukannya. Tapi bangsa kita memaksa, ya, dan kemudian individu itu dipaksa untuk melakukan UN meskipun dia tidak mau. Kebebasan yang direnggut, individu itu tidak dihargai, dan tentu saja perhatikan ini Bapak Ibu, gambar yang saya tunjukkan ini tolong dicamkan baik-baik. Tekanan psikologis siswa. Perhatikan gambar yang pertama, mereka sampai nangis-nangis ya. Pendidikan kita mau dibawa apa? Sangat melankolis, nangis-nangis di dalam ujian nasional, doa-doa. Ritual kompulsif ini kalau dalam psikologi. Yang kedua, mereka lalu kemudian mukul-mukul kepalanya untuk terapi. Jadi ujian nasional telah membuat anak-anak kita itu anak-anak yang secara psikologis itu sakit. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu perhatikan histeri. Bagaimana pendidikan ini bisa membuat bangsa kita itu menjadi bangsa yang bergembira senang belajar ketika yang disampaikan dengan kebijakan ini adalah histeri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mati. Apa dikira satu nyawa itu Bapak Ibu cukup bisa dikorbankan untuk jutaan orang? Di mana penghargaan kita terhadap individu siswa? Ini siswa yang gagal ujian nasional 2019 bunuh diri. Kita tidak perlu nunggu sampai yang kedua Bapak. Gak perlu Bapak, kita gak butuh kelihatan dari kalau ada masih anak bangsa mati gara-gara ujian nasional. Dampak yang keempat, pembelajaran. Kalau kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, terdidik, proses pembelajaran itu mestinya menumbuhkan kreativitas. Mestinya itu membawa kita pada kemampuan. Tapi apa yang terjadi? Kita itu kayak robot ya, mekanis mengejar sesuatu, mekanis semuanya. Tadi sudah dibuktikan, sudah dijelaskan. Dan mereka di lapangan sangat tahu bahwa ujian nasional itu kemudian membuat siswa itu nggak semangat belajar karena apa? Udah pasti lulus. Di beberapa sekolah itu udah sistem dokter-dokterannya udah ada. Jadi udah pasti lulus. Jadi Papua 99%, di Jakarta 97%, udah pasti lulus. Jadi menghancurkan dinamika pembelajaran yang dibutuhkan bagi kecerdasan bangsa ini. Yang kelima, dimensi pengajaran. Bagaimana guru pun juga jadi rusak cara mengajarnya. Dalam evaluasi, cara kita mengevaluasi sangat mempengaruhi cara guru mengajar. Bapak Ibu yang mahasiswa pasti ingat begitu jadi mahasiswa langsung tanya, Pak dosen bagaimana yang nanti ujiannya? Benar nggak? Artinya apa? Cara mengujinya itu yang akan dipakai cara belajar mahasiswa. Sebenarnya dia juga belajar. Karena apa? Hanya mau lulus. Kalau mau hanya mau lulus nggak usah sekolah, langsung dikasih tulisan aja, bayar berapa berani, ya panik roket kan. Ini pengajaran udah direduksi pada seperti ini Bapak Ibu. Guru mengajar tes, kemudian bahkan mereduksi materi-materi tertentu. Dari materi yang penting itu tidak dibahas karena hanya untuk materi yang keluar dalam SKL, kisi-kisi ujian nasional. Kemudian kegiatan pengajaran yang inspiratif dan eksploratif kemudian menjadi latihan. Kering, sangat kering. Yang keenam Bapak Ibu, kultur sekolah kita rusak ya. Tadi ada tim sukses, kemudian ada tim sukses yang untuk kenaikan apa? Sekolah. Jadi kultur sekolah kita itu rusak Bapak Ibu ya. Yang terjadi bahkan guru-guru yang non UN sama yang UN itu biar domba satu sama lain. Bahkan dengan peraturan 24 jam itu mereka saling berebut Bapak Ibu. Bagaimana kalau suasana pendidikan itu bisa bagus itu? Kalau situasinya seperti ini ya, ujian nasional itu telah merusak kultur pendidikan kita sebenarnya, terutama kultur moral itu yang berbicara. Yang ketujuh, dampaknya apa? Hegemoni kekuasaan Bapak Ibu. Kemarin dilaporkan ada indikasi korupsi, ya kan di koran-koran, wartawan ada kan di sini, diselidiki
Hilangnya integritas moral akademisi juga. Mereka akademisi yang mestinya itu berpihak pada riset-riset seperti Bu Iva tadi, nggak didengarkan sama akademisi yang di Senayan. Karena apa? Mereka part of the power gitu. Jadi siapa yang membela? Ya kita ini yang harus mempertahankan harta martabat kita sendiri yang kumpul di sini. Ya, hegemoni kekuasaan. Jadi kebijakan ujian nasional itu telah gagal memberdayakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Itu ada dampak-dampak struktural sistematis terhadap pelayanan publik. Kedelapan, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat itu diadu domba Bapak Ibu dengan kebijakan ujian nasional. Guru dengan guru yang mengaku UN sama yang tidak mengaku UN. Ada saling bermusuhan, saling merasa nggak enak, saling satu utamakan, dan siswa menganggapnya seperti itu juga. Lalu kemudian yang kedua, guru dengan masyarakat. Itu lembaga bimbingan belajar diadu dengan guru-guru Bapak Ibu di sekolah-sekolah. Mendingan kalau lembaga bimbingan belajar itu datang ke sekolah, siswanya gratis, tetap bayar ongkos masyarakatnya kena lagi. Lalu kemudian masyarakat dengan masyarakat, kasus Ibu Syami yang di Surabaya sama. Mereka yang jujur hancur, diusir dari masyarakatnya. Apakah ini kebijakan pendidikan nasional yang patut kita lestarikan? Pertanyaan di situ. Nomor 9, finansial publik Bapak Ibu. Dikira kalau misalkan itu ujian negara dengan anggaran negara itu masyarakat itu nggak ngeluarin duit, masih ngeluarin duit banyak Bapak Ibu. Ya. Orang tua itu masih beli soal latihan, tryout dan lain-lain, sangat banyak yang dikeluarkan. PM. Belum lagi itu yang beli bocoran, kalau anaknya lulus ya. Jadi biaya PM. seperti yang terakhir ini, indikasi korupsi proyek UN. Nah, indikasi saya nggak duduk ya, tapi indikasi ya dilaporkan di beberapa koran. 10. Kriminalisasi pendidik Bapak Ibu. Saya waktu itu tahun berapa 2006 atau 2007 nulis hentikan ujian nasional karena ada Densus 88 yang nangkepin guru sama kepala sekolah. Guru itu ya Bapak Ibu udah dianggap teroris. Bukan hanya polisi, bukan hanya siapa, tapi Densus 88. Ya, kasus guru. Bagaimana guru bisa berkembang, kebebasan bisa bertumbuh kalau caranya seperti ini? Ya. Ke-11, tentu saja dengan kualitas yang buruk, citra Indonesia itu semakin hancur ya. Pokoknya itu bentar aja Mas. Pencitraan kita hancur dengan kebijakan ujian nasional. Jadi 10 tahun ujian nasional kita itu nggak menemukan manfaat dan faedahnya selain pemborosan uang negara yang tulis di sini. 12. Proyek. Betul. Proyek. Betul. Dari evaluasi dan pengukuran, ini yang ahli-ahli evaluasi pengukuran banyak di sini ya. Saya sendiri mempelajari sedikit tentang evaluasi dan pengukuran Bapak Ibu ya. Proyek di sana. Jadi tujuan evaluasi standar itu nggak bisa dipenuhi dan hasil-hasilnya nggak bisa dipakai Pak, karena untuk pemetaan juga nggak bisa, peningkatan kualitas nggak bisa karena apa? Delivery-nya aja sudah salah, ya, standarnya tidak terpenuhi, prosedur standar yang harus dijalankan itu nggak terpenuhi gitu. Tapi masalahnya bukan hanya harus membereskan prosedur standar, tujuan itu yang harus revisi. Buat apa tujuan nasional? Tujuan untuk pendidikan atau ujian nasional itu yang tidak jelas. Maka kita mengadakan kritik dan evaluasi supaya kita bisa menentukan ujian nasional itu untuk apa? Supaya kita bisa memberikan solusi yang baik. Yang terakhir, kepatuhan kepada hukum Bapak Ibu. Pak Suparman sudah menjelaskan. Jadi hukum kita itu semakin rusak gara-gara pemerintah memberi contoh sendiri bahwa melanggar hukum di negeri hukum ini adalah biasa-biasa dan boleh-boleh saja. Maka Bapak Ibu tidak akan heran ketika melihat banyak orang itu pelanggar hukum di sana sini karena siapa gurunya? Mereka. Iya. Orang diatur dimanapun karena aturan hukum tidak ditegakkan. Maka perjuangan Pak Suparman dan lain-lain tetap harus kita dukung supaya hukum ditegakkan. Waduh ya Pak, betul. Mestinya saya tulis celana 13, tapi sebenarnya tidak ada 13 Pak. Masih banyak sebenarnya daftarnya. Tapi cukuplah 13 supaya kelihatan angker dan dorong. Sesuai kurikulum 2013. Baik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, wakil rakyat yang saya hormati,
Sebenarnya kita itu di sini ingin supaya konvensi ini benar-benar memberikan wacana yang lain dan aksi yang lain, ya. Karena kita tetap punya harapan, kami ini punya power, masyarakat punya power. Bagaimana cara menggagalkan ujian nasional misalkan? Sebenarnya gampang kalau yang pernah saya tulis ya. Pada saat ujian nasional, seluruh guru dan siswa duduk-duduk aja di depan kelas. Semuanya pasti gak akan jalan semuanya, udah selesai. Ya. Tapi masalahnya adalah bangsa kita itu gampang ya. Bangsa kita itu terkotak-kotak. Bangsa kita itu suka milih enaknya sendiri tapi gak bisa solidar dengan orang lain. Kita harus memulai solidaritas di antara kita. Yang ingin saya tekankan adalah apa kesimpulannya di sini, Bapak Ibu? Bubarkan parlemen. Terima kasih. Ini banyak dari kajian ya Pak ya, Pak Doni. Ini banyak dari kajian kan hasilnya ya. Ya. Tadi di awal waktu soal apa namanya asesmen dan ibu ini juga kasih kajian ya. Jadi sekarang yang kita tanya adalah kajian hasil ujian nasional telah meningkatkan mutu pendidikan Indonesia selama 10 tahun berjalan. Ada atau tidak gitu ya? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang pernah jawab Pak? Ada yang pernah lihat? Saya pengen nanti kita sampaikan. Nggak ada ya? Oke, saya buka folder lagi. Saya pengen. Silakan dulu. Oke. Sebentar. Saya mau buka. Kira-kira kita sampai jam 12.44 kemudian kita akan konferensi pers di depan sini. Oke. Ada teman-teman dulu di sini dulu. Kemudian kita usahakan jam 1 lewat sedikit selesai. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengoreksi atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Doni gitu ya, dan oleh beberapa teman yang lain. Ujian nasional itu selalu kemudian akibatnya itu kalau kita bicara kecurangan selalu tujuannya hanya untuk murid dan guru. Tidak Bapak Ibu sekalian. Itu juga untuk menteri. Menteri harus bohong. Gitu ya. Jadi pendidikan kita itu sudah penuh kebohongan. Hari ini di Twitter beredar berita sekolah di Nunukan, 3 sekolah negeri di Nunukan SMP tidak punya guru yang mengajar pelajaran untuk yang di UNK. Mari kita lihat hasil lulusan mereka. Secara teoritis dan secara logika harusnya tidak lulus 100%. Tapi mari kita lihat, kita telusuri. Yang berikutnya, bagaimana mungkin pendidikan di Papua yang sudah begitu lebar kesenjangannya itu dibanding dengan Jawa dan sebagainya, hasil lulusan ujian nasionalnya lebih baik daripada Jakarta, daripada Jogja. Nonsense, penuh kebohongan. Dan itu yang melakukan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Itulah saya mendukung Pak Irsa bahwa kecurangan di kalangan murid dan guru itu hanya akibat. Penyebabnya apa? Kecurangan yang dilakukan oleh Kementerian. Gitu. Betul. Maka Bapak tidak bisa lagi memperbaiki ujian nasional karena ujian nasional ini secara persepsi masyarakat sudah penuh kebusukan. Gitu. Jadi jangan mencoba mencari alternatif ujian nasional dalam bentuk yang lain. Tidak bisa. Gitu. Ini hentikan karena daya rusak ujian nasional sudah sangat tinggi. Dan jangan pernah bertanya apa gantinya. Kerusakan ini stop. Gitu. Tanpa ujian nasional pendidikan Indonesia tidak akan rusak. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ilmu sudah sedemikian maju, Pak. Pemetaan dan sebagainya itu tidak perlu dengan ujian nasional yang menyeluruh seperti itu. Gitu ya. Masa kalah sama orang yang melakukan kalau pemilu itu apa? Masa kalah sama quick count dalam waktu sekian dan selesai, Pak. Gitu loh, Pak. Mohon ini saya terus terang yang terakhir pernyataan saya bahwa apa yang dinyatakan teman-teman yang ada di sini ini saya kira bukan untuk rezim yang sekarang, karena tidak ada harapan. Rezim yang sekarang tidak punya kepentingan. Ini untuk pemerintahan yang akan datang, dan saya kira harapannya ini sudah ada ya. Jokowi menjadi salah satu. Tapi dari Pak Kapan yang menyatakan pernah di dalam suatu soal kebijakan pendidikan lingkungan PDIP tidak beserta. Saya ingin menyatakan sikap saya. Kalau sampai 2014 masih ada UN, saya tidak akan pilih Jokowi. Tapi kalau 2014 sudah tidak ada UN lagi, insya Allah Pak, sampaikan kepada Pak Jokowi.
Iwan Hermawan, guru sosiologi SMA Negeri 9 Bandung. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sudah bertahun-tahun memberikan nilai sekolah 9. Kenapa nilai sekolah 9? Agar ujian nasionalnya lulus semua. Sehingga ketika saya memberikan nilai 9, ujian nasional 2 pun murid saya lulus. Atas institusi atasan saya. Yang kedua, ABRA ini ujian bukan untuk dirinya sendiri saja. Yang pertama, ABRA ujian nasional untuk kepala sekolahnya agar dia mendapat nilai tinggi dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Karena penilaian kinerja kepala sekolah dilihat hasil UN. Yang kedua, ABRA berjuang bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk sekolahnya. Karena akreditasi sekolah dilihat dari UN. ABRA berjuang untuk bupatinya agar nilai bupatinya bagus. Sehingga UN itu multifungsi. Oleh karena itu, karena multifungsi harus dihentikan. Itu yang menyebabkan kecurangan UN. Berikutnya, hasil UKG ujian kompetensi guru rata-rata hanya 42 kan. 70.000 kelas runtuh. Itu kata menteri. Sehingga kalau melihat amal putusan tidak layak ada UN. Karena kualitas guru jelek. Yang kedua, bangunan runtuh, akses informasi jelek. Sekolah di internet nggak ada listrik. Terakhir, bentuk perlawanan hukum sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana kita melakukan perlawanan politik. Jangan pilih lagi partai politik yang dukung UN. Jangan pilih calon presiden yang dukung UN. Saya harus berterima kasih sama Pak Eksal sudah membuat hidup. Silakan. Terima kasih. Saya hanya mau menjawab ini pertanyaan. Kalau nggak ada UN bagaimana? Ya, kita selalu takuti. Kalau nggak ada UN bagaimana pendidikan kita? Saya nyatakan tidak ada apa-apa. Ya, dan sudah ada buktinya. Dulu zaman bapak-bapak yang sudah tua-tua itu kalau mau lulus sarjana atau sarjana muda kan harus ikut ujian negara. Ingat nggak? Ya toh. Sekarang sudah tidak ada ujian negara. Ya toh. Setelah ujian negara dihapuskan. Apa yang terjadi ketika ujian negara dihapus? Sekarang tidak ada ujian negara juga. Pendidikan kita yang baik-baik saja, yang sarjana yang hebat ya hebat saja, yang mendele ya biasa saja gitu ya. Jadi kalau pemerintah selalu mengatakan apa yang terjadi jika tidak ada ujian negara, katakan tidak ada apa-apa. Itu buktinya ya. Tidak ada ujian negara itu nggak apa-apa ya. Jadi kita memang selalu ditakut-takuti oleh pemerintah supaya membela ujian negara, ujian nasional ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu hanya kebohongan ya. Tidak ada apa-apa. Jangan menakut-takuti ya. Ini ya. Saya rasa itu sudah menjadi berhala, hati-hati ya. Kami sudah menolak. Tidak ada cara lain, nggak usah berteori, mengkaji apa putusan pengadilan. Bahkan kami belum jadi anggota DPR. Pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah memutuskan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung. Secara hukum berarti hukum yang pertama dan kedua yang berlaku. Ini persoalannya adalah pemerintah mau tidak melaksanakan aturan hukum yang ada. Sebetulnya dalam pembicaraan ini tidak perlu lagi mengkaji tentang soal akibat dampak teori UN segala macam. Bagaimana mendorong pemerintah agar taat hukum, ini harus dilakukan. Sudah jelas kok, itu harus ditolak, jelas itu. Kalau saya berteori ini akibatnya secara akademik kita hormati ini. Dan itu dirasakan Pak, kami walaupun kecil punya wilayah, punya dapil. Anggota DPR itu punya wilayah binaan, punya dapil, dan kita merasakan. Saya berada di Kabupaten Lebak dan Palembang. 6 bulan sebelum UN itu yang lulus ketika tryout itu hanya tidak lebih dari 30% anak-anak yang lulus. Ya. Tryout yang kedua itu hanya 45%. Itu menjelang 2 bulan ujian nasional. Apa mungkin ketika ujian nasional hanya 2 bulan jaraknya menjadi 95%? Sepakat betul dengan Bapak dan mengatakan bahwa ujian nasional menjadi strategis dalam konteks otonomi pendidikan di Indonesia. Sebab apa? Kita tidak menghasilkan pemimpin yang baik kecuali pemimpin yang dapat memberi suara rakyat.
Akibatnya para pemimpin, wali kota, gubernur, bupati tidak memahami pentingnya pendidikan secara esensial. Lalu apa? Menjadi ukuran reputasi dan prestasi para kepala daerah ketika ujian nasional menjadi baik. Maka kepala dinas ditekan oleh bupati wali kota, kepala sekolah ditekan oleh kepala dinas, maka guru ditekan oleh kepala. Masing-masing yang punya kepala menekan. Yang jadi korban adalah anak murid kita, yang menjadi kaki hitam adalah guru-guru. Dan saya kira tidak perlu banyak berteori lagi. Pertama, PDI Perjuangan dan PKS sejak 2010 bahkan kami, walaupun tidak memiliki kewenangan untuk mengkoreksi putusan MK, kami datang untuk konsultasi. Dan amar putusan MK boleh dilaksanakan ujian nasional sepanjang PP 19 dalam bab 2 pasal 2 dilaksanakan, yaitu 8 standar pendidikan. Sampai sekarang SPM saja belum tercapai, standar pelayanan minimum saja belum tercapai. Tidak usah terlalu jauh, Pak. Ya, belum tercapai. Tidak usah terlalu jauh Papua dan Indonesia Timur yang kami datang ke Kupang melihat anak-anak sekolah dengan beda yang mirip. Daerah saya lah menjelang ke daerah perbatasan Baduy. Saya orang Kabupaten Lebak, orang Pandeglang. Itu hampir sama dengan daerah Kupang dan sebagainya. Yang jaraknya dari Jakarta ke Baduy itu tidak sampai dengan 2 jam. Artinya apa? Ketidakadilan di dalam pendidikan sudah terjadi. Bagaimana mungkin ujian nasional dengan soal yang sama dengan segala akses yang tidak sama? Gak masuk akal. Dan itulah kami menolak salah satu dasar yang sederhana. Tidak perlu kajian yang terlalu rumit secara akademik kok. Sederhana seperti bahwa ini tidak patut dilaksanakan. Pakai akal sehat saja. Jadi saudara-saudara jangan dikira kami di DPR tidak bekerja, sudah membela. Tetapi satu hal, dari 9 fraksi hanya 2 tidak mungkin secara politik. Ini lembaga politik. Lembaga politik itu adalah voting, dan ini adalah kebebasan demokrasi ala liberal bangsa Amerika yang diajarkan kepada bangsa kita. Suara terbanyak selalu menang. Mau salah mau tidak, yang penting suara terbanyak. Bayangkan 2 fraksi PDI juga bukan pemenang pemilu, demikian juga PKS melawan 7 fraksi yang dalam koalisi. Sudah jelas gak menang. Ketika mereka yang menangkan, maka mereka dalam koalisi itulah yang menyetujui. Untuk itu saya kira tadi mengatakan bahwa jangan pilih Pak Iwan dari Bandung ya, jangan pilih partai yang menyetujui UN. Itu hak saudara-saudara sekalian. Saya kira PDI tidak bisa membela saudara-saudara kalau kita juga tidak dipilih seperti kemarin. Sekarang siapa yang membela rakyat sebenarnya? Ini fakta politik. Ini fakta politik. Jadi saya hanya ingin luruskan, tidak semua anggota Komisi 10 tidak memperjuangkan UN agar merdeka. Tolong dicatat, jangan mainstreamnya, jangan semua anggota DPR rusak. Saya komunikasi dengan Reto, dengan Ibu Ice dengan baik. Apa artinya seorang Mini, seorang Irsa, seorang Rohmani yang berteriak dengan fraksi yang sangat sederhana jumlah orangnya untuk melawan kekuatan politik yang sangat besar. Sekarang saya setuju dengan Pak Doni. Ayo sampaikan kepada Pak SBY, Bapak tolong berikan contoh di akhir jabatan Bapak untuk mematuhi hukum. Iya. Ada pilihan kecuali pemerintah itu amanat bersama aku. Mudah. Jadi kalau selama-lama kita tutup makan siang sholat zuhur selesai. Tak perlu kajian-kajian. Tetapi saya mohon para pembicara yang canggih dari proyek ini juga ikut bicara di konferensi besok. Tunjukkan hasil dari sini, bandingkan dengan konferensi. Tidak perlu undangan, itu adalah milik rakyat. Dan itu diselenggarakan atas dasar biaya APBN, itu milik rakyat juga. Jadi saya kira itu menjadi penting. Mari kita berikan sandingan yang baik, ya, baik dari legal aspeknya maupun dari legal secara akademiknya dan dampak-dampak psikologisnya bagi masyarakat kita. Baik, iya sebetulnya sudah secara hukum juga ya. Nah, tapi saya mungkin akan cerita agak lain. Ini cerita positif. Cerita selalu bicaranya itu murid-murid dari daerah yang miskin. Saya mau cerita apa yang terjadi pada anak-anak yang sekolahnya bagus. Coba kita lihat ya. Ini menarik. Ini mungkin belum pernah diangkat. Ini saya akan tunjukkan sebuah hasil. Ini tidak jauh, hanya berapa kilometer ke selatan sana.
sekolahnya. Ya. Ini anak-anak SMP kelas 2. Mereka sedang belajar matematika. Mereka menggunakan data dari GDP, membandingkan GDP-nya Indonesia dan Uruguay. Ya. Mereka lalu mereka belum tahu regresi, mereka hanya sekedar membuat garis, ya, lalu mencari persamaannya, ya, Lalu mereka menggunakan analisis matematikanya seadanya, tetapi untuk memahami apa yang terjadi, ya. Yang di sini, yang Indonesia itu yang ini wajib, ya, yang bawah. Anda bisa lihat. Dan ini yang Uruguay, ya. Oke, apa yang diceritakan anak-anak ini? Ya. Ini anak-anak ini menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskannya, ya. Anda bisa bayangkan mahasiswa kita yang di perguruan tinggi belum tentu bisa. Ini diceritakan, ini dia bilang, ya, hasil ekstrapolasi untuk Uruguay dan Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2050 hanya mempunyai perbedaan yang luar biasa katanya antara dua negara. Uruguay punya kecepatan yang lebih tinggi peningkatan GDP-nya. Persamaan untuk Uruguay punya slope yang lebih besar daripada Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Uruguay akan menjadi lebih sejahtera di masa depan dibanding Indonesia. Pertanyaannya, anak-anak ini hanya sampai kelas 2 belajarnya seperti ini. Pada saat masuk kelas 3, lupakan semua, karena ini tidak akan keluar dari dia. Untuk anak-anak yang sekolahnya bagus pun seperti ini. Bukan untuk anak. Jadi kalau tadi diceritakan begitu kacaunya untuk anak-anak kelas rendah, untuk anak-anak yang kelas tinggi pun seperti ini yang terjadi. Ini mereka menjelaskan seperti ini. Anak-anak itu lalu diuji dengan ujian seperti ini di UN. Anak-anak yang sudah bagus bermain bola lalu dites untuk lari. Betul ya? Anak-anak yang bisa menggunakan matematika seperti itu dalam ekonomi lalu diuji untuk hal-hal yang tidak masuk, yang tidak ada urusan dengan kehidupan. Bagaimana? Apakah ujian nasional memang betul-betul membawa anak menjadi senang belajar? Apakah takut belajar? Itu dua hal yang berbeda. Takut belajar karena takut dengan belajar karena senang, itu dua hal yang berbeda. Republik ini tidak akan mampu bertahan dengan anak-anaknya yang belajarnya hanya takut. Kalau Bapak tadi bilang bahwa kalau tidak ada UN anak-anak tidak belajar, ada kesalahan prinsip di sana. Kita ingin anak-anak kita belajar karena sukacita, bukan karena takut tidak lulus. Kalau belajar karena takut tidak lulus, lebih baik guru-guru diajar memegang cemeti. Republik ini akan hancur kalau anak-anaknya belajar hanya karena takut. Kalau harus disogok untuk belajar, itu tidak akan mampu hidup Republik ini. Mohon diajarkan, mohon kementerian itu diajarkan, Pak. Bapak yang harus memberitahu bahwa ada kekeliruan yang fatal dalam filosofi pendidikan. Ujian nasional sudah diberhalakan, ujian nasional sudah dianggap sebagai alat untuk memicu belajar. Itu sesuatu yang keliru. Pak JK yang mungkin. Ya betul. Itu keliru. Bahwa Pak JK belajar karena takut itu that's his problem. Saya tidak mau anak cucu saya belajar karena takut. Saya ingin anak cucu saya belajar karena sukacita. Saya ingin anak-anak cucu saya, anak-anak cucu Bapak juga yang belajar sampai perguruan tinggi, kasmaran belajar.
Sampai lupa makan, sampai lupa tidur. Mereka ingin belajar. Pak, saya pengen pulang, saya pengen mengerjakan PR. Itu yang tidak terjadi. Ujian nasional memperburuknya. Bahaya. Kalau Bapak bilang, betul, dari sisi ekonomi, dari sisi anggaran, ujian nasional itu kecil. Betul sekali. Tapi pertanyaannya sekarang saya tanya, dibanding kurikulum, mana yang lebih dituruti? UN. Kalau sudah sekitar 6 bulan sebelum ujian nasional, what the hell with the curriculum, right? Anda tinggal beli buku ujian kumpulan soal. What the hell with curriculum? Jadi betul kalau kurikulum lebih mahal dibandingkan ujian nasional, tapi dampaknya ujian nasional jauh lebih besar. Saya pribadi tidak pernah tanda tangan untuk menolak kurikulum 2012. Walaupun Bapak Ibu tahu saya sangat tak suka saya, tapi tidak satu pun saya tanda tangan untuk menolak kurikulum 2012. Tetapi untuk ujian nasional dari tahun 2000 saya sudah mengatakan harus ditolak karena merusak budaya belajar. Ini yang terjadi sekarang. Anda Bapak Ibu yang mungkin nggak tahu, saya angkatannya agak tua, mungkin masih ingat SMP dulu Bapak belajar membuktikan ya di matematika. Iya. Coba Bapak Ibu datang lagi ke toko buku sekarang, coba cari kata bukti. Nol. Why? Kenapa? Nggak ada di UN. Kalau ujian nasional tidak menguji kecakapan apa yang kita muliakan, akibatnya anak-anak memuliakan kecakapan yang diujikan ujian nasional. Sederhana sekali. Hanya menghafal, yaitu yang dimuliakan. Dan kita berbicara generasi emas dengan anak-anak yang menghafal. Omong kosong. Lihat, ini yang terjadi di kita. Makin Menteri Agama bilang ada desintegrasi. Malah kalau ada ujian nasional bisa ada desintegrasi. Ini ujian nasional di kita. Bawa polisi. Sudah absurd. Betapa gilanya kita sudah. Apakah kita tidak bisa mengatakan berhentilah? Sudah. Ini sudah salah. Pasti salah konsep. Kalau sampai ujian harus dijaga seperti ini, ada yang salah konsep. Kasus turun-turun. Ini ada yang ini sampai Romo Muji juga mengatakan bahwa ada yang salah dengan ini kebijakan ini. Dihentikan. Kalau di mana sih ada manusiawinya, anak sekolah harus seperti itu. Kalau dia gagal, yang disalahkan anaknya. Bukankah kita orang dewasa yang salah? Bukankah kita penentu kebijakan yang menyebabkan anak-anak itu tidak lulus? Bagaimana anak-anak itu harus memikul beban kegagalan kita? Tidak masuk akal. Kalau sekarang UN itu digunakan untuk cemeti untuk anak, itu harus dihentikan, tidak boleh. UN harus membuat anak-anak semakin senang belajar. Itu yang harusnya. Romo Baskoro ada di sini. Ini pembodohan, terjadi bohong ya. Tadi diceritakan oleh kami, dikatakan tiba-tiba melonjak 95%. Hebat banget. Jadi buat apa sekolah? 6 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun. 2 bulan juga cukup. Ini sekolah ada yang bahasa Inggris seperti ini. Ini pun lulus. Tahu ini di mana? Bukan di luar kota, di Jakarta, di Kemang. Nah,
Lalu pertanyaannya selalu saya itu ditanya dari pagi oleh wartawan. Kalau tidak ada UN, ya itu tadi sama. Kalau tidak UN, kebanyakan di negara tidak ada UN-nya. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya lulus sampai sekarang juga nggak pernah lewat UN. Tidak ada UN, baik-baik saja. Sekarang begini, selalu mengatakan, oh ya nanti semua oleh gurunya diluluskan. Nah sekarang juga sama. Apa beda? Lihat, Finlandia tidak punya seragam, tidak punya ujian masuk, tidak perlu membayar uang sekolah. Pancasila ini. Tidak ada sekolah bagus, sekolah rendah, tidak ada. Every school is good school. Kenapa tidak di Indonesia? Motonya Kementerian Pendidikan seperti itu. Setiap sekolah adalah sekolah yang baik. Ya, mungkin sekolah ini ada gurunya Bu Ice, mengajar bahasa Inggrisnya bagus. Anak-anaknya belajar bahasa. Mungkin Pak Satria, anak-anaknya belajar pidato. Ya kan? Mungkin ada yang menari, belajar menari. Memang every school is good school. Itu memang sudah saatnya. Indonesia itu katanya Bhinneka Tunggal Ika, cuma di mulut. Kecakapan kita juga beragam. Biarlah anak-anak itu. UN itu akan menyeragamkannya karena 6 bulan kita akan hanya belajar untuk ya yang diujikan itu. Sangat lucu ujian nasional itu, ya kan? Ini katanya begini, oke sekarang untuk adil semua pakai ujian ini memanjat pohon, semua binatang disuruh memanjat pohon. Exactly the same. Yang kita minta anak-anak kita juga semua harus ikut ujian yang sama, dari Bangka sampai Bintuni sama, ya harus dari Madura sampai Merauke sama. Tidak ada perbedaannya. Tidak. Bahwa ini satu hal lagi. Kata standar itu juga sudah diberhalakan. Standar itu tidak benar loh. Yang distandarkan itu layanan mobil itu boleh, sepeda itu distandarkan, lampu, kursi, meja itu distandarkan. Tapi anak manusia tidak boleh distandarkan. Gimana? Teman-teman di sini kita tutup, kemudian kita ada konferensi pers depan. Bagi yang mau di sini silakan. Di belakang sana ada kertas, teman-teman boleh tuliskan pendapatnya, opininya, rekomendasi dan lain-lain, dan kita akan tidak lanjuti. Jadi kita adakan konferensi kali ini hanya untuk tunjukkan gitu ya, bahwa kalau yang di sebelah sana lakukan konvensi dengan uang rakyat, kemudian tiba-tiba melegitimasi bahwa oh UN sudah baik-baik saja, padahal hasil konvensinya sudah ditetapkan sebelumnya, kita juga bisa bikin yang sama gitu kan, dan kita suarakan. Jadi nanti sesudah ini silakan kalau ada yang mau tulis, kita akan kita lanjuti ke bapak-bapak oke rakyat, mana-mana kita perjuangkan. Terima kasih. Beberapa catatan kecil. Yang pertama, Pak Iwan mengatakan all day without screaming. Jadi saya katakan there is no all day without screaming. Maka tadi kalau Iqbal itu mengatakan Doni teriak-teriak, masyarakat seperti itu. Anak-anak itu teriak-teriak seperti itu. Jadi kalau saya mungkin kalau Doni ingin merepresentasikan anak-anak seperti yang Abah alami seperti itu, teriak marah-marah. Yang pertama, lalu yang kedua, saya mau mengoreksi Pak Satria. Sangat serius Pak Satria mengatakan kalau ada orang bertanya tanpa UN bagaimana, lalu Pak Satria mengatakan nggak ada apa enggak. Kalau tidak ada UN akan lebih baik Pak. Lalu yang ketiga, kita diingatkan oleh Pak Irsan. Tadi Pak Irsan mengatakan semuanya itu kacau karena soal penyelenggaraan. Maka saya teriak tadi, bukan penyelenggaraan, itu masalahnya pada penyelenggara, bukan penyelenggara. Oleh karena itu, baik sesudah kita seperti ini mau apa? Maka menurut saya satu, diingatkan oleh Ibu Saparina tadi, kalau kita mesti juga kita bisa berpikir, maka kalau kita juga memberikan konsep-konsep, lalu kami mengatakan
Tapi yang berikutnya menurut saya yang lebih penting adalah bisa nggak ya kita berpikir ada nggak peraturan yang bisa mengatur pendidikan bisa menjadi lebih baik. Saya kan tidak hanya soal naskah akademik, tapi kita sampai pada kepada pribadi siapa. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang nanti volunteer menjadi Menteri Pendidikan akan kita usulkan. Ini jadi menurut saya jadi satu yang akademik, tapi yang kedua adalah masalah person. Karena masalah kita di Indonesia itu bukan konsep yang bagus-bagus, tapi adalah person yang mau memang menyelenggarakan hal yang baik supaya tidak terjadi kasus yang terjadi pada diri Agra. Itu mengerikan sekali. Karena seluruh pendidikan itu bukan untuk kita, bukan untuk pejabat, tapi untuk anak bangsa atau karena kita bangsa demi anak rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya yakin bahwa kira-kira akan menyampaikan dalam jalan ini. Saya juga yakin Bapak yang dari Kemdikbud juga akan menyampaikan. Dari tadi sudah sibuk catat banyak banget kayaknya. Jadi silakan teman-teman di sini. Habis ini kita lanjutkan konferensi pers. Bagian ini pun juga silakan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang.